Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama masuk hadirat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Dia, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, menyembah Dia di tempat kudus-Nya, menyembah Dia yang pada hari ini, di saat ini, hadir di tengah-tengah kita, mengasihi kita, mau menyapa kita di tempat kita masing-masing. Biarlah kita masuk hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur dan kata-kata pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu nyata dalamku. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada-Nya. Arahkan hati kita kepada-Nya. Katakan Dia yang terindah di dalam hidup kita. Katakan Dia yang termanis di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Amin. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku.
Kau Yesus, ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kau nyata dalamku, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kau nyata dalamku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semua itu telah kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus itu di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan menderita penganiayaan oleh karena iman kita. Mengikut Kristus itu bukan supaya hidup kita senang. Mengikut Kristus itu bukan supaya hidup kita damai sejahtera. Tetapi ada sisi yang lain daripada iman kita, yaitu penderitaan oleh karena iman. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh melupakan hal ini. Bahwa oleh karena iman kita kepada Kristus, kita akan menderita, bahkan menderita penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menaruh titik di situ, koma. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, koma. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, Tuhan yang adalah Tuhan pemenang, Dia yang akan menguatkan kita. Dia tidak mengangkat penderitaan. Seperti Dia tidak melenyapkan laut merah. Tetapi Dia menguatkan kita. Dan seperti Dia membelah laut merah, memberi jalan bagi umat Tuhan untuk bisa lepas. Demikianlah Tuhan menguatkan kita. Demikianlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kita. Dia mengalahkan dunia ini. Mari kita memuji Tuhan yang kita kasihi. Dengan pujian ini dari Nafiri Rohani 134 ayat 1 dan ayat 2. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus, Engkau segalanya di dalam hidupku.
kita boleh mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Tetapi karena Yesus menopang kita, Yesus yang telah mengalahkan dunia ini bagi kita, Dia menjadi segala-galanya di dalam hidup kita, maka kita akan kuat dan terus dapat berjalan sebagai pemenang. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kita. Yesus, Engkau segalanya di dalam hidupku. Tanpa Dikau ku kan jatuh, sebab Kau menopangku. Dalam susah ku datanglah kepadamu, penghiburku. Ya Tuhanku, Kau penghibur sobatku. Yesus, Engkau segalanya, dambaan hidupku. Kepadamu aku datang, berkat-Mu Kau beri. Sinar surya dan hujan pun silih berganti ku terima. Ya Tuhanku, sumber rahmat sobatku. Kita akan membaca firman Tuhan, hukum Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Mohon kesediaan Shine untuk membacakan bagi kita di rumah boleh mengikuti dengan bersuara juga. Silakan Shine. Akulah Yahweh, Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa-bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku, dan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang menuruti perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu.
Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, hambamu yang laki-laki atau hambamu yang perempuan, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Selesai. Baik, terima kasih Shine, puji nama Tuhan. Saya sengaja mengambil pembacaan kita pada pagi hari ini bukan dari Mazmur seperti biasanya, melainkan dari ke-10 hukum Tuhan ini. Supaya kita terus dapat mengingat hukum-hukum Tuhan ini yang boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan praktis kita sebagai pengikut Kristus setiap harinya. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan kembali menyanyikan Nafiri Rohani 134, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Biarlah firman Tuhan menjadi harta kita di dalam kehidupan kita. Kita yakin benar akan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Engkau segalanya, temanku setia. Yesus, Engkau segalanya, temanku setia. Tak dapat aku menyangka kawan setiaku. Aku yakin, aku benar mengikut Yesus Tuhanku. Ya Tuhanku, selamanya sobatku. Yesus, Engkau segalanya, temanku yang akrab. Kepadamu ku berserah seumur hidupku. Hidupku indah dan mulia bersama Yesus Tuhanku. Hidup kekal, ya Tuhanku, sobatku. Mari kita bersama-sama membaca Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-5,
ayatnya yang ke-10 sampai dengan 12. Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela, menganiaya, dan memfitnah kamu dengan dusta. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab seperti itu pula lah para nabi sebelum kamu telah dianiaya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu yang kudus, terpujilah firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dekat di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan saat kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku firman dalam hidup kami, dan dengan demikian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah tiba pada poin terakhir dari khotbah ucapan bahagia Tuhan Yesus, yang merupakan bagian pertama dari serangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Sesuai dengan ayat-ayat yang telah kita baca tadi dari Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat 12, maka tema dari perenungan kita yang saya berikan di sini adalah penderitaan yang membahagiakan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kata penderitaan yang berasal dari kata derita, akar katanya adalah derita, ternyata kata derita itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dra, yang artinya menahan atau menanggung. Kalau kita berbicara mengenai penderitaan atau derita, maka penderitaan itu artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kesakitan atau kesusahan, kepedihan yang besar. Ya, kalau tidak nyaman sedikit atau sakit sedikit, susah sedikit, belum bisa dikatakan penderitaan. Tapi kalau dikatakan penderitaan berarti itu skalanya itu besar, ya, kesakitan yang besar, kesusahan besar, kepedihan besar. Ya. Baik. Nah, berbagai macam penderitaan yang bisa kita lihat, ya, atau mungkin juga pernah kita alami, pernah kita lihat sesama kita mengalaminya. Kita bisa menderita karena sakit penyakit. Orang bisa menderita karena sakit penyakit. Ya, di media sosial saya lihat ada orang-orang yang sakit itu sampai ya practically itu rumah sakit itu sudah jadi rumahnya, begitu ya. Mulai dari sering sekali ke rumah sakit sampai akhirnya ya tinggal di rumah sakit. Saya pernah melihat seorang anak kecil, seorang balita yang sampai ratusan hari dia di rumah sakit. Ya. Tetapi semangatnya itu begitu tinggi ya, dia tetap tersenyum, dia juga akhirnya menjadi kesayangan para perawat, para dokter yang merawat dia di rumah sakit. Tapi kalau kita berbicara mengenai sakit penyakit, tidak bisa tidak itu mendatangkan penderitaan. Bagi orang yang sakit,
atau orang yang merawatnya juga. Kita juga bisa menderita karena kehilangan orang yang kita kasihi. Saya dan keluarga mengalami. Teman-teman saya, teman-teman kami juga mengalami, khususnya tahun kemarin ya, tahun 2021, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Berbagai macam penderitaan yang lain, misalnya gagal dalam hidup. Usaha ini nggak jalan, usaha itu nggak jalan, kerja di sini di PHK, kerja di situ di PHK, ya, itu bisa mendatangkan penderitaan. Penderitaan juga bisa akibat dosa yang dibuat sendiri, ya kan? Kalau kita melakukan kejahatan, kita dihukum, kita masuk penjara, ya, itu penderitaan, ya kan? Itu karena kesalahan sendiri. Tetapi juga kita bisa menderita karena dosa orang lain. Orang lain berbuat jahat kepada kita. Kita tidak bikin apa-apa, tapi orang lain menjahati kita. Itu bisa mendatangkan penderitaan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, semua jenis penderitaan atau contoh-contoh yang saya berikan tadi, itu adalah penderitaan yang umum dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Semua manusia. Tetapi ada satu penderitaan yang disebut sebagai penderitaan Kristen. Penderitaan yang mesti dialami atau dijalani oleh orang yang mengikut Kristus. Apakah yang disebut dengan penderitaan Kristen? Penderitaan Kristen adalah karena, sesuai dengan bacaan kita tadi, Matius 5 ayat 10 sampai 11, karena dianiaya oleh sebab kebenaran. Dicela dan dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Itu adalah penderitaan Kristen. Penderitaan karena iman, karena mengikut Yesus. Yohanes 16 ayat 18, penderitaan karena dibenci dunia yang membenci Yesus. Tuhan Yesus berkata, dunia membenci saya, maka tidak heran kamu juga akan dibenci oleh dunia ini, karena kamu mengikut saya. Yohanes 16 ayat 20, dunia menganiaya Yesus, maka dunia pun akan menganiaya pengikut Yesus. Kalau kita menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, Tuhan Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jadi kalau tuannya dianiaya, hamba pasti akan juga mengalami penganiayaan. Kalau tuannya, kalau gurunya dibenci, maka muridnya juga pasti akan dibenci. Jadi kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh terkejut kalau kita mengalami penganiayaan atau penderitaan oleh karena iman kita kepada Kristus. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai Kristen kita harus siap menderita karena Injil. Ini satu poin yang harus ada di dalam pikiran kita. Kita tidak boleh terkejut kalau kita mengalami penderitaan oleh karena Injil. Mungkin saat ini hidup kita baik-baik saja. Masalah paling ya masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah kesehatan ya. Tetapi kalau datang penganiayaan atau penderitaan oleh karena Injil, oleh karena iman kita, kita harus siap. Karena menjadi Kristen itu bukan untuk cari jalan aman. Bukan untuk cari jalan aman. Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Menjadi Kristen itu adalah kehidupan yang bisa dikatakan berbahaya ya, kalau kita lihat firman Tuhan ini.
domba di tengah-tengah serigala. Ini domba ini kapan saja bisa menjadi mangsa. Menjadi Kristen itu juga bukan untuk hidup makmur. Makanya kita menolak keras yang namanya teologi kemakmuran. Atau hyper grace. Atau yang sebangsa-sebangsa itu. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi Kristen itu bukan supaya hidup makmur, semuanya tersedia. Ya, memang ada orang Kristen yang kaya atau ya tidak mengalami kesulitan ekonomi, ya itu adalah berkat juga dari Tuhan. Tetapi hidup makmur itu bukan tujuan menjadi Kristen. Karena misalnya seperti di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan di bagian-bagian lain firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hidup kita orang Kristen itu pertama-tama harus apa? Harus cukup dengan apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan kasih berkat lebih, itu adalah kemurahan Tuhan. Karena orientasi kita, fokus kita bukan kepada materi, tetapi kepada Kristus. Menjadi Kristen itu juga bukan supaya sehat dan bahagia. Kami mengajarkan, kami juga mempunyai bahan pelajaran-pelajaran mengenai biblical healing. Pemulihan menurut atau sejalan dengan firman Tuhan. Dan di dalam pelayanan, di dalam konseling, kami juga menyaksikan bahwa orang-orang sakit disembuhkan. Tetapi juga ada yang dilayani tapi meninggal juga, gitu. Bahwa kita disembuhkan, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan dalam mujizat kesembuhan terjadi untuk badan kita, untuk fisik kita dari sakit penyakit, itu adalah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ada kebahagiaan-kebahagiaan kita alami. Itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi pertama-tama kita menjadi Kristen itu bukan supaya sehat dan bahagia. Galatia 6 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kenapa dia bisa berkata begitu? Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, saudara bisa melihat di situ bagaimana penderitaan dan siksaan fisik yang dialami Paulus. Sampai dia mengatakan, saya ini didera sampai di luar batas. Kerap kali berada di dalam bahaya maut. Kalau didera sampai di luar batas, berarti badannya itu sudah hancur-hancur itu pasti. Udah sakitnya tuh di mana-mana. Ketika bis di lingkungan kami ini, bis kota ini masih ada, saya kalau pagi-pagi misalnya Pak Pendeta di luar kota, pagi-pagi saya antar anak-anak nunggu bis untuk mereka ke sekolah. Beberapa kali dalam seminggu itu ketemu dengan seorang ibu tetangga kami di kompleks ini yang juga menunggu bis karena dia mau ke rumah sakit untuk fisioterapi. Karena dia mengalami masalah dengan tulang belakangnya. Saya tanya, ibu kenapa tulang belakangnya? Karena selama 7 tahun dia merawat suaminya yang stroke di tempat tidur. Jadi dia harus membungkuk selama 7 tahun. Sehingga itu kemudian menimbulkan gangguan pada tulang belakangnya. Sehingga setelah suaminya meninggal, gangguan fisik itu mulai terasa. Lalu dia harus menjalani fisioterapi. Itu cuma merawat seorang suami yang sedang sakit. Saya tidak bisa membayangkan penderitaan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus.
Sampai dia mengatakan, saya kerap didera sampai di luar batas. Bahkan sampai matinya dia memikul ya kelemahan fisik ini di dalam tubuhnya ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi menjadi Kristen itu bukan supaya sehat dan bahagia. Ya. Selanjutnya, kita bisa lihat, ini ada satu kutipan, dari perkataan John Calvin, seorang bapak reformasi gereja juga. Beliau hidup tahun 1509 sampai 1564. John Calvin mengatakan, kita tidak bisa menjadi tentara Kristus dengan kondisi lain selain dari mendapati sebagian besar dunia memusuhi kita dan mengejar kita sampai mati. Keadaannya adalah demikian. Satan, penguasa dunia ini, tidak akan pernah berhenti mengisi pengikut-pengikutnya dengan kemarahan untuk mengadakan permusuhan terhadap anggota-anggota Kristus. Nah, ini benar sekali Bapak Ibu yang diucapkan oleh John Calvin ini. Ya. Satan itu dia tidak akan pernah berhenti ya, mengompori para pengikutnya, mengisi pengikut-pengikutnya dengan kemarahan untuk mengadakan permusuhan terhadap anggota-anggota Kristus. Kalau jadi orang Kristen itu sasaran permusuhan dari setan. Dan dia akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara supaya bagaimana dia bisa menghancurkan kita. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi jangan pernah kita terkejut, ya. Dan juga kita harus berwaspada. Ya. Iblis musuh kita itu dia tidak akan pernah tinggal diam. Semakin kita setia kepada Kristus, maka dia akan semakin geram dan dia akan meningkatkan upayanya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan dalam berbagai cara. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu buku yang bagus sekali. Kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan dan membacanya, saya sudah membaca buku ini. Judulnya Dibenci Tanpa Alasan, kisah menakjubkan mengenai penganiayaan orang Kristen selama berabad-abad. Saya pikir semua anak Tuhan itu harus membaca buku ini. Ketika saya membaca buku ini, saudara, saya terus terang saya menangis. Ya, saya menangis. Dan saya, aduh Tuhan, saya katakan, betapa penganiayaannya berat. Para pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan di dalam buku ini. Tetapi ketika membaca buku ini, saya juga merasakan bahwa iman saya dikuatkan. Iman saya dikuatkan. Segala hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, itu receh saja dibandingkan dengan para pahlawan-pahlawan iman yang diceritakan di dalam buku ini. Ini buku yang sangat bagus sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap Kristen dalam penderitaan Kristen? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di dalam penderitaan Kristen? Kita akan melihat itu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40-42. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Jadi menyesah itu dicambuk, ya, dicambuk. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Elohim dan di rumah orang-orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari para rasul. Bagaimana mereka bersikap ketika mereka mengalami penderitaan oleh karena iman mereka kepada Kristus.
mereka disesah, dicambuk. Kalau dicambuk itu bukan cuma sekedar seperti kita kalau kerokan gitu ya, terus merah-merah begitu. Ya. Kadang juga kalau kerokan itu kan sampai ungu gitu ya kan. Tapi kalau disesah itu bisa sampai kulitnya terlepas, dagingnya terlepas. Ya. Tapi apa yang disikap yang ditunjukkan oleh para rasul? Setelah mereka disesah, dilarang mengajar dalam nama Yesus, mereka dilepaskan, mereka pergi pulang dengan hati gembira. Mereka tetap bergembira. Mereka tetap bersukacita. Tidak menangis-menangis. Tidak. Mereka gembira. Karena apa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Satu, sikap mereka apa? Mereka tetap bergembira. Ya. Dua, mereka tetap melanjutkan mengajar firman Tuhan. Tidak berhenti oleh karena penganiayaan. Dan juga bukan hanya di bait Elohim, bukan hanya di rumah ibadah, tetapi juga di rumah orang-orang. Mereka mengajar firman Tuhan, mereka tetap memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Luar biasa Bapak Ibu. Tadi pagi sambil bersiap untuk ibadah, saya mendengar satu kesaksian tentang 2 orang hamba Tuhan di NTT yang adalah guru-guru Injil. Mereka berdua satu ketika sedang melayani Tuhan dalam KKR di satu wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ketika yang seorang Bapak ini, dia sedang berkhotbah, hamba Tuhan ini, guru Injil ini, tiba-tiba dari antara jemaat, ada orang dengan parang membacok dia 2 kali di tengkuknya. Dan hamba Tuhan ini tersungkur, langsung meninggal di tempat. Ketika persidangan, di pengadilan orang yang membacok ini ditanya oleh hakim. Dia bilang, saya disuruh orang, katanya begitu. Tetapi dia menyaksikan di pengadilan itu bahwa ketika dia membacok hamba Tuhan ini 2 kali di tengkuk, di leher, hamba Tuhan ini di dalam keadaan sekarat hingga sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia memandang kepada si pembacoknya ini sambil tersenyum. Sambil tersenyum. Dan catatan kesaksian ini ada di dalam sejarah gereja di Nusa Tenggara Timur. Sama seperti para rasul ini. Mereka disesah, tetapi mereka keluar, mereka meninggalkan mahkamah agama itu. Dengan apa? Dengan gembira, firman Tuhan katakan. Jadi, sikap Kristen dalam penderitaan Kristen ya, tidak susah hati, justru kita bersukacita karena kita sebagaimana para rasul itu dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus, dan tidak boleh berhenti oleh karena penderitaan, oleh karena iman itu tidak boleh berhenti kita memberitakan firman Tuhan. Tidak boleh berhenti kita memberitakan Injil, mengajar orang jalan-jalannya Yesus. Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa bisa demikian? Mengapa para rasul itu bisa bergembira karena menderita? Mengapa kita juga mestinya juga bisa menderita karena bergembira karena menderita oleh Injil? Filipi 1:29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan oleh karena iman itu dikaruniakan kepada kita. Orang yang percaya kepada Kristus. Itu satu hal yang tidak bisa kita sangkali. Itu dikaruniakan bagi kita. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 8, juga 2 Korintus 4, 16, sampai pasal 5 ayat 10. Ya, di sini saya ringkaskan. Firman Tuhan di situ mengatakan apa? Hati kami tabah. Ya, hati kami tabah. Kenapa? Karena terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus punya hati yang seperti itu. Sadar bahwa penderitaan oleh karena iman itu dikaruniakan kepada kita. Untuk menderita bagi Yesus itu dikaruniakan bagi kita, kepada kita. Dan kita mesti punya hati yang apa? Yang tabah. Hati yang terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Nah, ini adalah karakter Kristen. Kalau kita lebih cinta dunia ini, ya, nah ini belum bisa kita dikatakan murid Kristus. Walaupun mungkin dari lahir kita ini sudah Kristen, ya. Kristen itu cinta Yesus. Kristen itu kepingin beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Kristen itu bangga menderita bagi Kristus. Tapi kalau kita nih Kristen, ini kita masih takut mati, ya, masih senang hidup di dalam dunia ini sampai kita takut mati, ya, ini repot ini. Saya sedih sekali kalau dengar ada orang Kristen ini dia sudah sakit segala macam, ya, takut mati. Hidup, menjalani hidup, senang-senang sana sini, takut mati, tidak mau mati. Berusaha supaya apa? Tidak bisa mati. Gitu ya. Perpanjang umur dengan segala macam cara. Karena apa? Karena takut mati. Kristen itu senang untuk dekat dengan Yesus. Di dalam dunia ini dekat dengan Yesus melalui firman-Nya, persekutuan dan doa. Dan menatap kepada masa depan saat kita menetap bersama Tuhan. Menetap pada Tuhan selama-lamanya. Ya. Satu kerinduan Paulus yang bisa menjadi teladan bagi kita. Dan kiranya ini menjadi kerinduan kita juga. Filipi 1:20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kerinduan Paulus. Yang sangat kurindukan katanya. Bahwa Kristus itu nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Jadi baik tubuh kita sehat ataupun tubuh kita sakit, Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuh kita. Di dalam hidup kita maupun di dalam mati kita, Kristus dimuliakan. Ya. Itu harus menjadi kerinduan kita, anak-anak Tuhan. Kerinduan kita yang kita katakan bahwa kita itu mengasihi Yesus, kita itu cinta Tuhan. Kristus dimuliakan. Berarti apa Bapak Ibu? Benar-benar ini kita punya kedagingan, itu harus kita matikan. Kristus itu harus menjadi segala-galanya. Seperti pujian kita tadi ya. Yesus, Engkau segala-galanya di dalam hidupku.
Jadi segala ego kita, hikmat kita itu harus ditundukkan kepada Kristus. Izinkan saya bersaksi di sini Bapak Ibu, apa yang saya alami, bagaimana Tuhan mengajar saya. Ya. Ketika anak saya tamat SMP, atau selama waktu dia SMP, saya punya cita-cita untuk anak saya. Cita-cita saya adalah saya ingin dia masuk ke sekolah asrama. SMA-nya itu SMA sekolah asrama begitu. Karena ya pemahaman saya ibunya. Saya kenal anak saya tahu dia perlu apa, saya tahu kekuatan dia, saya tahu kelemahan dia. Dan pada waktu itu pikiran saya adalah anak saya memerlukan sekolah asrama. Karena di dalam sekolah asrama dia akan dituntun, dijaga oleh peraturan, oleh disiplin, oleh konsistensi, gitu ya. Di dalam penilaian saya, anak saya itu memerlukan satu konsistensi. Ya. Bangun pagi jam sekian, makan jam sekian, istirahat jam sekian, belajar jam sekian. Harus ada jadwal dia seperti itu. Untuk dia bisa berkembang. Itu penilaian saya. Tapi ketika saya searching sekolah asrama yang saya cita-citakan untuk anak saya itu, saya lihat uang sekolahnya 1 bulan 4 juta. Aduh, itu 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu 4 juta. Sekarang aja kalau sebulan 4 juta saya juga tidak punya uang. Apalagi 7 tahun yang lalu untuk kasih masuk anak saya ke sekolah asrama. Haleluya. Jadi sudah saya bilang, ya Tuhan, sudah saya lepaskan saja cita-cita itu tidak bisa. Di situ saya rasa Tuhan menegur saya. Hei, anakmu itu kamu yang harus jadi gurunya. Ya, kamu jadi gurunya. Kenapa? Ketika saya baca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa apa? Yang menjadi guru anak itu orang tua. Ajarlah anak-anakmu, ya kan? Duduk sama anak-anakmu, ucapkan firman Tuhan, ucapkan hukum-hukum Tuhan. Ya. Saya pikir saya tahu anak saya kenal anak saya, salah. Yang kenal anak saya, yang tahu kebutuhan anak saya itu Kristus, Tuhan. Tuhan Yesus lebih tahu daripada saya orang tuanya. Tuhan Yesus bilang, anakmu tidak perlu sekolah asrama, anakmu perlu kau jadi gurunya. Jadi nggak usah kau masukkan ke sekolah asrama. Ya, itu di situ saya sadar itu hikmat saya salah. Ya. Cita-cita saya itu kedagingan saya, ego saya. Karena kalau anak saya bisa sekolah di situ 1 bulan 4 juta, bangga ya kan? Wah, gengsi dong. Anaknya sekolah di mana? Sekolah asrama yang terkenal begini-begini, bangga, gengsi. Tuhan hancurkan gengsi saya, Tuhan hancurkan hikmat saya. Tidak. Dalam kau mengurus anakmu, kau ikut jalannya saya. Itu kalau penafsiran saya, Tuhan bilang begitu. Kau ikut jalan saya, kau yang jadi gurunya, bukan sekolah asrama. Kau ibunya, tapi yang lebih kenal dia itu saya, Tuhan, bukan kamu. Ya. Di situ saya belajar, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Iya Tuhan, Engkaulah segalanya. Engkaulah yang utama dan terutama. Engkaulah kompas, Engkaulah GPS-ku, Engkaulah yang petunjuk jalanku. Nah, saudara, Kristus harus nyata dimuliakan dalam hidup kita, seperti kata Rasul Paulus. Dalam pemikiran kita, dalam pertimbangan kita, keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, nyata dimuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita.
Kalau kita mati karena sakit penyakit, tapi kita mati dalam keadaan setia kepada Tuhan. Ya. Jangan mati di tempat pelacuran, mati lagi melakukan kejahatan, ya. Aduh. Ya. Itu nanti pendetanya khotbah penguburan ini dia tidak tahu mau khotbah apa. Susah, Saudara. Muliakan Kristus dalam tubuh kita, baik oleh hidup kita maupun dalam mati kita. Kristus harus dimuliakan. Ya. Bapak Ibu, bagi kita penderitaan oleh karena iman itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jangan takut menderita oleh karena Yesus, karena itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Iman kita itu harus dimurnikan supaya kelihatan terang benderang dia bersinar, bisa dilihat dan Tuhan dimuliakan. Ya, itu pemurnian iman kita, penderitaan karena Kristus itu. 1 Petrus 1 ayat 7. Bagi kita penderitaan itu adalah untuk menyelamatkan jiwa orang yang berdosa. Yudas 18-23 mengatakan, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Pada akhir zaman akan semakin banyak tampil orang-orang yang mengejek Kristus. Pencemooh iman. Dan kita pasti akan menderita oleh karena mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, selamatkanlah mereka. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Di Uganda pada zaman Idi Amin memerintah, orang-orang Kristen dibariskan di pinggir jurang. Lalu mereka disuruh pilih, Yesus atau Idi Amin. Kalau pilih Idi Amin, selamat. Kalau pilih Yesus, mereka didorong masuk ke dalam jurang. Orang-orang Kristen ini mereka semua memilih Yesus. Maka mereka didorong masuk ke dalam jurang. Mati. Tetapi kemudian sejarah mencatat, para tentara yang mendorong mereka masuk ke dalam jurang itu, mereka bertobat dan mereka terima Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat dan mendengar orang-orang Kristen yang mereka dorong ke dalam jurang ini, ya, mereka tidak menangis berteriak, tetapi mereka sambil diterjunkan ke dalam jurang itu, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Maka para tentara ini bingung. Orang ini mau mati kok memuji Tuhan, malah nyanyi. Ya. Bapak Ibu, penderitaan kita, penderitaan Kristen kita akan menyelamatkan orang. Akan membawa jiwa kepada Kristus. Ya. Ingatlah para rasul Kristus, Bapak Ibu. Para rasul Kristus. Sejarah mencatat kematian mereka. Tetapi kematian mereka yang mengerikan itu melahirkan orang-orang percaya di seluruh dunia. Mereka menjalani hidup dan akhir hidup yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tetapi mereka, penderitaan mereka, bahkan kematian mereka melahirkan orang-orang percaya. Ya. Saya ringkaskan saja. Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus diseret dengan kuda di jalan berbatu di Mesir. Lukas digantung di Yunani. Yohanes digoreng tapi tidak mati.
Petrus dan Andreas disalib terbalik, juga Simon orang Zelot, ya. Simon orang Zelot disalib juga tapi tidak terbalik. Yang disalib terbalik Petrus dan Andreas. Yakobus anak Alfeus dilempar dari bubungan bait suci, ya. Yakobus anak Alfeus ini disebut juga sebagai saudara Yesus. Bubungan bait suci itu adalah tempat di mana waktu Tuhan Yesus mengalami pencobaan dari si jahat, Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait suci. Yakobus saudara Yesus juga dilempar dari tempat yang sama. Yakobus anak Zebedeus dipenggal. Bartolomeus dicambuk, ya, sampai dagingnya terobek semua. Thomas ditombak di India. Yudas saudara Yesus dipanah. Matias dirajam dan dipenggal. Barnabas dan Stefanus dirajam. Paulus dipenggal di Roma. Saya waktu membaca ini saja saya udah, aduh Tuhan, ya. Darah kaum martir, darah orang-orang yang mengikuti Yesus. Kita tidak boleh terkejut dengan semua ini, Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat penderitaan di sekitar kita oleh karena Kristus. Kita tidak asing dengan berita-berita penganiayaan terhadap gereja di negara atau wilayah konflik. Saya seringkali setiap kali kita ada hari raya gereja, itu ada juga kesedihan di dalam hati saya. Kenapa? Setelah kita, misalnya seperti tempo hari kita hari raya Pentakosta, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Di saat kita memperingati pencurahan Roh Kudus, kita beribadah dengan mengucap syukur dengan sukacita. Di Nigeria, pada hari Pentakosta, peringatan hari Pentakosta, ada satu gereja diserang dan 50 orang mati. 50 orang mati ditembak. Gereja dibom. Mari kita lihat di sekeliling kita. Ini kasus-kasus yang mungkin bisa kita lihat di sekitar kita. Dialami. Apakah kita mengalami atau teman kita mengalami. Ya. Dibuang oleh keluarga. Karena mengikuti Yesus tidak diakui lagi sebagai anak. Atau dihina. Ya, dihina. Tetap di dalam lingkungan keluarga atau tapi ketika dalam pertemuan-pertemuan keluarga, arisan keluarga dan segala macam kumpul keluarga mengalami penghinaan. Kumpul keluarga menjadi kesempatan mereka menghina saudara. Wah, Tuhanmu mati Tuhanmu itu mati telanjang ya, digantung ya. Nah, seperti itu. Itu terjadi di sekitar kita. Atau apa? Oleh karena kita pengikut Kristus tidak mendapat promosi di tempat kerja. Tidak mendapat promosi. Padahal kalau saudara pikir, saya lebih ahli dari dia, saya lebih pintar dari dia. Pekerjaan-pekerjaan saya selalu excellent. Tapi yang dapat promosi teman saya itu. Ya kan? Oleh karena saudara mengikut Kristus, saudara tidak dapat promosi di tempat kerja. Atau seperti yang Tuhan Yesus katakan, difitnahkan segala yang jahat. Ya, bahkan dituntut secara hukum. Itu terjadi, saudara. Ya, mari kita lihat contohnya. Ya, pada tahun 2014, seorang pemilik bakery suami istri dituntut karena mereka menolak membuat kue untuk pasangan gay yang mau menikah. Mereka dibawa ke pengadilan, pemilik bakery ini. Mereka berdua adalah anak Tuhan. Walaupun kemudian pengadilan berpihak kepada mereka berdua, ya, tetapi proses pengadilan itu berjalan sampai 7 tahun. Saudara kuat-kuatan nggak? 7 tahun, ya, pengadilan berjalan. Ya, selanjutnya juga di Amerika pengadilan, ya, memenjarakan pendeta yang menolak menikahkan pasangan gay. Ya. Seorang pendeta di Amerika Serikat, Paul Horner,
umur 56 tahun di penjara atas tuduhan menolak menikahkan pasangan gay di gerejanya di Proctor, Vermont, meskipun legalisasi pernikahan gay telah disahkan di seluruh Amerika Serikat. Paul Horner dijatuhi hukuman 1 tahun penjara di penjara federal negara bagian Vermont. Ini terjadi, saudara. Ya. Kalau mau setia dengan firman Tuhan, setia dengan Alkitab, setia dengan kebenaran, ini bisa terjadi. Kita dibawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan dan dipenjarakan. Ingat firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji saja. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Tuhan Yesus adalah biji gandum agung. Dia mati dan dia menghasilkan banyak buah. Yaitu apa? Gereja. Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Kita harus jatuh ke tanah dan mati. Matikan ego kita, matikan kedagingan kita, matikan hikmat-hikmat kita sendiri, kebijaksanaan kita matikan. Kita harus menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, siap sedia untuk menderita oleh karena iman kepada Kristus. Hanya dengan demikian, maka kita akan menghasilkan banyak buah. Jika saudara saat ini sedang mengalami penderitaan oleh karena imanmu, kuatkanlah hatimu, saudara. Karena firman Tuhan jelas. Tuhan Yesus katakan, "Aku sudah mengalahkan dunia ini. Dan ada upah bagimu." Jadi bertahanlah. Bertahanlah di dalam penderitaanmu oleh karena iman. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 10-12 yang kita baca tadi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam penderitaanmu yang sekarang engkau alami oleh karena iman, katakanlah, "Aku pemilik kerajaan surga." Itu kata Yesus kepadaku. Ya. Aku pemilik kerajaan surga. Dan upahku besar di surga. Mari Bapak Ibu berdoa demikian. Bapa dalam surga, saya datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Saya berterima kasih dan bersyukur untuk Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menderita dan mati bagi penebusan dosaku. Ampunilah saya ya Tuhan jika saya masih hidup untuk diri saya sendiri dan belum rela menderita bagi nama-Mu yang kudus. Tolonglah saya ya Tuhan, supaya saya menumbuhkan cinta kepadamu dengan pertolongan Roh Kudus dan mengarahkan hidup saya ke surga. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Baik. Ya, apakah ada yang ingin didoakan? Apakah doa yang khusus ingin didoakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa merespon firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan kami diingatkan bahwa penderitaan adalah salah satu bagian dari menjadi murid Kristus, dari mengikut Kristus. Sehingga kalau hari ini barangkali
kami sedang mengalami penderitaan. Apakah secara fisik, secara finansial, dan terlebih karena kami mengikut Engkau, menjadi murid Tuhan, bahkan memberitakan firman. Dan kami menderita, kami dianiaya. Kami ditekan, kami mengalami kesulitan dalam hidup. Oleh karena nama Tuhan, kami diingatkan bahwa justru kami harus bersukacita. Oleh karena kami boleh memiliki tanda-tanda Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena meskipun Engkau berjanji akan memberkati dan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman, tapi juga kami diingatkan bahwa ada waktu-waktu di mana Tuhan mengizinkan kami mengalami penderitaan, mengalami kesulitan untuk membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami, berikanlah kedamaian dan keamanan, dan supaya pemerintah kami dari pusat sampai daerah boleh bekerja dengan jujur, dengan adil, dan mengusahakan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan berkati supaya gerejamu tidak sibuk untuk membangun dirinya sendiri, sinodenya, gedung gerejanya, tapi ingat bahwa gereja ada untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk boleh memberitakan firman Tuhan dan juga membangun masyarakat yang ada di sekitar. Kami berdoa bagi perdamaian dunia, kiranya Tuhan mengaruniakan perdamaian bagi bangsa Ukraina dan Rusia, agar perang boleh segera berhenti, dan juga kami berdoa untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, supaya mereka pun boleh berdamai. Kami berdoa untuk krisis-krisis ekonomi yang sekarang terjadi di banyak belahan dunia, di Sri Lanka, di Argentina, di banyak negara lainnya Tuhan yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan banyak orang yang sudah mulai mengalami kelaparan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang bekerja sehingga bangsa-bangsa yang mengalami kesulitan boleh mengatasi kesulitan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap anggota keluarga kami. Orang tua kami dalam masa tua mereka, berkatilah ya Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Dan untuk semua anak-anak kami, berkatilah studi mereka. Juga kalau sudah ada yang bekerja, berkatilah pekerjaannya, buatlah mereka berhasil. Atau yang sedang, atau masih mencari sekolah, mencari perguruan tinggi, Tuhan buka jalan, berikan yang terbaik. Berkati pekerjaan kami Tuhan, supaya apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, boleh berbuah, boleh menghasilkan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan menaikkan satu pujian dari Nafiri Rohani 233 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Biarlah pujian ini juga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Apapun yang kita alami, kita adalah saksi Kristus, supaya dengan demikian jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dibawa kepada Kristus. Mari kita naikkan pujian ini. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara sulu pantai, walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kuria, surga dan bumi puji Roh Sang Bapa, Putra Roh saat teduh bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati. Shalom untuk kita semua.